Pada tengah malam di Puente Antiguo, New Mexico, sebuah mobil ditumpangi oleh 3 orang bernama Jane yang merupakan seorang ilmuwan, Darcy, mahasiswa jurusan ilmu politik yang merupakan pekerja magang Jane, dan Eric, seorang ilmuwan sekaligus mentor Jane. Mereka ke sana untuk memotret badai aneh di langit malam yang pernah Jane lihat. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba aurora muncul. Jane langsung menyuruh Darcy tancap gas mendekat ke aurora tersebut. Mereka pun melihat pusaran badai aneh. Darcy hendak putar balik, tapi Jane mencegahnya. Mobil mereka berputar-putar lalu menabrak sesuatu. Mereka segera keluar mobil untuk memeriksa apa yang mereka tabrak. Mereka pun menemukan seorang pria sedang tergeletak tidak sadarkan diri. Sebuah kisah lalu diceritakan, kisah mengenai bangsa Asgardian dan Frost Giant. Pada tahun 965 Masehi, umat manusia diserang oleh bangsa Frost Giant dari Jotunheim. Mereka menyerang manusia dan berniat membuat bumi menjadi planet es. Untung saja manusia tidak sendirian menghadapi ancaman itu. Manusia dibantu bangsa Asgardian yang dipimpin oleh raja bernama Odin untuk berperang melawan Frost Giant yang dipimpin oleh Laufey. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh bangsa Asgardian. Mereka kemudian mengambil sumber kekuatan bangsa Frost Giant, yaitu berupa casket agar mereka tidak bisa berulah lagi. The Frost Giants. Setelah perang besar itu selesai, bangsa Asgardian kembali pulang ke tempat asalnya. Ternyata Odin yang menceritakan kisah itu kepada kedua putranya yang bernama Thor dan Loki. Thor berkata bahwa dia siap menghadapi bangsa Frost Giant saat dia sudah menjadi Raja Asgard suatu saat nanti. Begitu juga dengan Loki. Tetapi Odin berkata bahwa hanya salah satu dari mereka yang akan menjadi raja, meski keduanya dilahirkan untuk menjadi raja. Beberapa tahun kemudian, Thor yang sudah dewasa akan dinobatkan sebagai Raja Asgard yang baru. Thor sejak lama telah dibekali sebuah palu bernama Mjolnir untuk membantunya dalam setiap hal. Odin kemudian mengambil sumpah Thor untuk tetap menjaga kedamaian 9 dunia. Saat Odin hendak menobatkan sang putra menjadi raja, 3 Frost Giant berhasil menyelinap ke gudang senjata untuk mengambil casket tersebut. Odin yang menyadari itu segera menyuruh penjaga casket yang bernama The Destroyer untuk menghajar mereka. I swear! Setelah itu, Odin dan kedua putranya masuk ke sana untuk memeriksa keadaan. Thor tidak terima dengan apa yang dilakukan Frost Giant. Thor menyarankan pergi ke Jotunheim untuk memberi mereka pelajaran. Tetapi Odin tidak mau menyerang balik untuk menghormati gencatan senjata dengan bangsa Jotunheim. Karena kesal, Thor membalikan meja perjamuan. Loki kemudian menemui Thor untuk menenangkannya. Begitu juga dengan keempat sahabat Thor, yaitu Volstagg, Sif, Fadral, dan Hogum. Thor kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke Jotunheim agar Frost Giant tidak sembarangan melintasi perbatasan Asgard. Awalnya semua sahabat Thor tidak setuju dengan misi berbahaya itu. Thor kemudian mengungkit semua kebaikan yang pernah dia lakukan kepada semua sahabatnya itu. Akhirnya, mereka semua setuju membantu Thor untuk pergi ke Jotunheim. Mereka semua lalu pergi menuju portal atau jembatan yang disebut dengan Bifrost. Di sana mereka bertemu dengan penjaga Bifrost yang bernama Heimdall. Thor menyuruh Heimdall agar tidak memberitahu siapapun mengenai kepergian mereka. Setelah Heimdall membuka portal, Thor dan yang lainnya segera meluncur menuju Jotunheim. Sampainya di Jotunheim, mereka semua langsung bertemu dengan Raja Frost Giant, yaitu Laufey. Thor mempertanyakan bagaimana cara bangsa Frost Giant bisa menyelinap ke Asgard. Laufey menjawab bahwa di Asgard ada seorang pengkhianat. Beberapa saat kemudian, para Frost Giant yang lainnya muncul. Loki yang melihat itu segera mengajak Thor untuk kembali karena mereka kalah jumlah. Tetapi Thor tidak memperdulikannya. Laufey kemudian memberi kesempatan kepada Thor dan yang lainnya untuk kembali dengan selamat.
Thor akhirnya mengalah demi kebaikan bersama. Namun saat mereka hendak pulang, Laufey kembali memancing Thor dengan meledeknya. Thor yang kesal langsung menghajar Laufey beserta semua Frost Giant yang lainnya. Pertempuran pun terjadi antara Thor dan teman-temannya melawan para Frost Giant tersebut. Saat salah satu Frost Giant memegang tangan Loki, Loki menyadari jika dirinya juga bisa berubah menjadi Frost Giant. Pertempuran berlangsung dengan sangat brutal sampai Fandral tertusuk oleh es yang dibuat oleh Frost Giant. Loki yang melihat itu segera mengajak Thor untuk pulang. Tetapi Thor tidak mau dan malah menyuruh mereka saja yang pulang. Akhirnya Loki bersama yang lainnya berlari menyelamatkan diri, sementara Thor terus melawan para Frost Giant tersebut. Saat Loki dan yang lainnya sudah di ujung tebing, sebuah monster muncul menghadang mereka. Beruntungnya Thor segera terbang dan menembus tubuh monster itu sampai tewas. Thor dan yang lainnya kemudian dikepung oleh Laufey dan para pasukannya. Tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul. Ternyata itu adalah Odin. Odin menyuruh Laufey untuk menghentikan kekacauan yang terjadi. Laufey berkata bahwa Thorlah yang lebih dulu mencari gara-gara. Odin pun meminta pengertian Laufey dan memintanya agar semua ini dihentikan sebelum pertumpahan darah lebih besar terjadi. Laufey membalas bahwa ini semua sudah di luar diplomasi. Perang dan kematian akan terjadi sesuai keinginan Thor. Odin hanya bisa mengiyakan hal tersebut dan segera membawa pulang Thor dan yang lainnya. Sesampainya di Asgard, Odin sangat marah kepada Thor atas kelakuan sang putra yang di luar batas. Thor membela diri jika dia hanya berusaha melindungi bangsanya. Odin berkata jika Thor justru sudah mengkhianati Asgard karena tidak menuruti perintahnya dan membahayakan bangsanya. Odin juga mengatakan bahwa Thor adalah bocah sombong, tamak dan kejam. Thor yang juga kesal membalas perkataan sang ayah dengan menyebutnya sebagai orang tua yang bodoh. Odin terdiam sebentar. Dia pun mengatakan bahwa dirinya memang terlalu bodoh karena berpikir bahwa Thor sudah siap menjadi raja. Rupanya tidak. Odin kemudian menghukum Thor atas semua perbuatan yang dia lakukan dengan mengambil seluruh kekuatannya. Kemudian mengusir Thor dari Asgard. Odin lalu memberikan mantra pada palu Thor, yaitu siapapun yang bisa mengangkat palu tersebut maka dia berhak memiliki kekuatan Thor. Lalu melemparnya ke dalam portal. Di saat keluar dari portal itulah, Thor menabrak mobil Jane dan yang lainnya. Mereka segera keluar dari mobil untuk memeriksa siapa yang mereka tabrak. Saat Thor membuka matanya, dia melihat Jane tepat di hadapannya. Setelah itu Thor berdiri untuk mencari palunya. Eric yang melihat keanehan pada Thor menyarankan untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Tetapi Darcy menolak karena melihat jika pria itu terlihat baik-baik saja. Thor kemudian berteriak ke langit meminta Heimdall untuk membuka portal Bifrost-nya. Karena tidak ada jawaban, Thor pun menanyakan di mana saat ini ia berada. Darcy menjawab kalau mereka berada di New Mexico. Darcy yang sedikit takut lalu menyetrum Thor dengan alat setrumnya hingga pria itu tidak sadarkan diri. Mereka kemudian memasukkan Thor ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Saat Jane dan yang lainnya berangkat, mereka tidak menyadari jika palu milik Thor mendarat di sana. Setelah Thor sadar di rumah sakit, seorang dokter menemuinya. Thor kemudian mengamuk karena merasa terancam dengan kehadiran para medis itu, padahal mereka ingin membantu Thor. Keamanan rumah sakit segera masuk dan memberikan suntikan bius untuk menghentikan pria tersebut. Berpindah ke tempat lain, seorang pria menghampiri sebuah kubangan tanah besar. Kubangan itu merupakan tempat jatuhnya palu Thor semalam. Pria itu berusaha menarik palu tersebut dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa. Di pusat penelitiannya, Jane membahas tentang apa yang mereka lihat semalam. Jane menyimpulkan bahwa yang mereka lihat semalam adalah ciri-ciri dari jembatan Einstein-Rosen, yaitu jembatan dari dua titik ruang dan waktu yang berbeda. Darcy kemudian menemukan sesuatu dari foto yang mereka ambil tadi malam. Semuanya terkejut karena di dalam foto itu terlihat ada tubuh manusia mendarat di dalam pusaran tadi malam. Jane dan yang lainnya pun langsung pergi ke rumah sakit karena sadar itu adalah Thor. Sampainya mereka di rumah sakit, ternyata Thor sudah tidak ada di ranjangnya. Mereka bertiga segera menaiki mobil untuk mencari Thor.
Ketika Jane memundurkan mobilnya, dia menabrak Thor yang kebetulan lewat. Di sisi lain, orang-orang mengunjungi tempat di mana jatuhnya palu Thor. Banyak dari mereka mencoba untuk menarik palu Thor, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Di saat itulah agen Coulson muncul dan melaporkan hal tersebut kepada pemimpin S.H.I.E.L.D. Sementara itu di Asgard, teman-teman Thor mengkhawatirkan Thor atas pengasingannya. Mereka penasaran bagaimana bisa Odin mengetahui kepergian mereka ke Jotunheim. Loki pun mengakui bahwa dirinya lah yang meminta Heimdall untuk memberitahu Odin kemana mereka pergi. Terbukti itu berhasil menyelamatkan mereka. Namun Loki tidak menyangka jika Thor akan diusir seperti ini. Sif kemudian meminta Loki untuk membujuk Odin agar berubah pikiran. Tetapi Loki tidak mau karena dia lebih menyayangi dan mengenali Thor. Di mana Thor sangat ceroboh, sombong dan berbahaya. Di mana Asgard tidak butuh raja seperti itu. Setelah Loki pergi, mereka menyadari perkataan Laufey sebelumnya. Jika di Asgard ada seorang pengkhianat, mereka sempat mencurigai Loki karena Loki selalu cemburu kepada Thor. Setelah itu, Loki pergi ke gudang senjata untuk mengambil casket itu. Tiba-tiba Odin muncul mencegahnya. Loki kemudian mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya kepada sang ayah. Odin menjawab bahwa Loki adalah putranya. Namun saat Loki berbalik, dia menunjukkan tubuhnya yang membiru seperti para Frost Giant. Loki meminta Odin untuk menjelaskan sejelas-jelasnya siapa dirinya. Odin akhirnya mengakui bahwa dia mengambil seorang bayi di kuil Jotunheim setelah berhasil mengalahkan bangsa Frost Giant. Bayi itu adalah putra Laufey yang menjelma menjadi Loki. Loki pun bertanya mengapa Odin melakukan hal itu. Odin berpikir bahwa suatu hari dia bisa menyatukan kerajaan Asgard dan Jotunheim dengan adanya Loki. Namun rencana itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi akibat kekacauan yang terjadi saat ini. Loki marah besar karena merasa dimanfaatkan oleh sang ayah selama ini. Odin tiba-tiba lemas dan terbaring tidak sadarkan diri di tangga. Ternyata Odin mengalami fase Odin Sleep, tidurnya Odin. Loki yang melihat itu sedikit terkejut kemudian memanggil para penjaga untuk membantunya. Kembali ke bumi, Thor sedang makan bersama dengan Jane dan yang lainnya. Thor yang ingin menambah minuman justru memintanya dengan memecahkan gelas. Hal itu membuat Jane semakin heran dan meminta Thor untuk tidak melakukannya lagi. Dua orang pria di samping mereka lalu membicarakan mengenai palu Thor yang tidak bisa ditarik di kawah. Thor yang mendengar itu langsung menanyakan keberadaan palunya tersebut. Ternyata palunya itu berada 50 mil dari sana. Thor langsung keluar untuk pergi ke sana. Thor berkata jika Jane mau mengantarnya ke sana, dia akan memberitahu semua informasi yang Jane inginkan. Eric kemudian meminta Jane untuk tidak membantu Thor yang terlihat seperti orang gila. Karena semua hal yang dikatakan Thor mengenai cerita Thor, palu Mjolnir dan Bifrost itu adalah cerita hayalan yang Eric dapatkan sewaktu kecil. Akhirnya Jane mengikuti ucapan Eric dan meminta maaf kepada Thor karena tidak bisa membantunya. Thor tidak masalah dengan itu. Dia justru mencium tangan Jane kemudian berpamitan dengan mereka semua. Saat Jane dan yang lainnya sampai di pusat penelitiannya, mereka dikejutkan dengan aksi agen Coulson dan beberapa anggota S.H.I.E.L.D. yang sedang menyita semua barang penelitian Jane. Jane meminta kepada agen Coulson untuk berhenti. Namun agen Coulson nampak tidak peduli kemudian memberikan sejumlah uang kepada Jane untuk ganti rugi. Agen Coulson dan beberapa anggota S.H.I.E.L.D. itu kemudian pergi dari sana dengan membawa barang-barang Jane. Di sisi lain, Sif dan yang lainnya menghampiri singgasana Raja Asgard. Namun yang mereka temukan justru Loki yang sudah duduk di atasnya. Mereka lalu menanyakan di mana keberadaan Odin. Loki menjawab bahwa sang ayah sedang berada di dalam fase Odin Sleep. Sif pun meminta untuk bertemu dengan sang ratu, yaitu Frigga. Loki berdalih jika sang ibu tidak mau meninggalkan sang ayah, dan Sif bisa memberitahu masalah mereka kepada Loki selaku raja pengganti. Mereka berempat lalu berlutut di depan Loki. Mereka meminta Loki untuk menyudahi pengasingan Thor. Namun Loki tidak bisa membatalkan perintah sang ayah begitu saja, karena mereka sekarang berada di ambang perang besar dengan Jotunheim. Mereka juga butuh ketentraman tanpa ada kegaduhan yang bisa saja dilakukan Thor. Sif dan yang lainnya merasa kesal dengan sikap Loki lalu pergi dari sana.
Di bumi, Erik membuka buku mitologi Nordik, di mana di dalamnya terdapat cerita mengenai Bifrost dan juga Thor. Sementara itu, Jane melihat Thor memasuki toko hewan peliharaan. Thor bertanya apakah di sana ada kuda untuk dijadikan kendaraan. Penjaga toko itu pun merasa aneh dengan permintaan Thor. Untungnya Jane segera muncul dan memberikan Thor tumpangan. Di perjalanan, Jane menanyakan siapa sebenarnya Thor. Thor tidak mau menjawab sekarang karena Jane akan mengetahuinya nanti. Malam harinya, mereka pun tiba di tempat Palu Thor berada. Tempat itu sudah diamankan oleh para agen SHIELD. Thor kemudian memberikan jaketnya kepada Jane. Thor menyuruh Jane menunggunya di sana, sementara dia akan pergi sendirian mengambil palu Mjolnir-nya beserta peralatan Jane. Sebuah guntur lalu muncul yang menyebabkan palu Thor mengeluarkan gelombang elektromagnetik dan membuat semua peralatan di sana terganggu. Thor pun mengendap-endap masuk ke dalam sana sambil mengejar setiap petugas yang melihatnya. Alarm lalu dibunyikan setelah menemukan ada petugas yang tewas. Thor segera masuk ke dalam tenda dan kembali mengejar setiap penjaga yang menghalanginya. Di waktu yang bersamaan, seorang pria mengambil panah dan naik ke atas crane untuk melumpuhkan Thor. Saat palu Mjolnir itu sudah di depan mata, Thor dihalangi oleh penjaga bertubuh besar. Mereka bertarung sampai keluar tenda dan membuat tubuh mereka dikotori lumpur. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga itu, Thor kembali masuk untuk melihat palu Mjolnir-nya. Saat pria tadi akan menembak Thor, agen Coulson memintanya untuk menunggu sebentar karena ingin melihat apakah Thor mampu mengangkat palu itu. Thor dengan percaya diri mengangkat palu tersebut, namun dia tidak bisa mengangkatnya. Thor pun berteriak histeris dan terduduk lemas di depan palunya itu. Agen Coulson lalu memberi perintah untuk mengamankan Thor, di mana Heimdall melihat semua itu dari atas. Calm down, sir. Show's over. Setelah itu, Jane membahas kejadian yang baru saja dia lihat dengan Erik dan Darcy. Erik kemudian menunjukkan buku mitologi Nordik yang tadi ia baca. Jane bersikuku bahwa ada sesuatu dalam diri Thor yang mampu mengungkap mengenai portal antar dimensi yang mereka teliti sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Thor diinterogasi oleh agen Coulson. Thor hanya diam saja saat ditanya siapa dirinya sebenarnya. Agen Coulson lalu keluar sebentar karena mendapat panggilan. Tiba-tiba Loki muncul di hadapan Thor. Loki berbohong kepada Thor bahwa ayah mereka sudah meninggal dan tahta kerajaan dibebankan kepadanya. Ibu mereka ingin Thor tetap melanjutkan pengasingannya agar gencatan senjata antara Asgard dan Jotunheim tetap terjaga. Thor pun minta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan. Loki kemudian pergi meninggalkan saudaranya itu. Setelah itu, Erik datang ke tempat tersebut dan mengakui bahwa Thor adalah rekan kerjanya. Setelah menunjukkan bukti yang cukup meyakinkan, Erik berhasil membawa Thor keluar dari sana. Sebelum pergi, Thor diam-diam mengambil buku catatan penelitian Jane. Agen Coulson yang menaruh curiga lalu menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka. Thor dan Erik kemudian pergi minum-minum ke sebuah bar. Di sana, Thor minta maaf dan berkata bahwa dia tidak bermaksud membahayakan Jane. Erik tidak mempermasalahkannya karena dia hanya peduli akan keselamatan Jane. Dia pun meminta Thor untuk meninggalkan kota tersebut setelah minum bersamanya. Di sisi lain, Loki pergi ke Jotunheim untuk menemui Laufey. Akhirnya semua terungkap bahwa Loki lah yang menunjukkan jalan menuju Asgard kepada 3 Frost Giant saat penobatan Thor. Loki kemudian membuat perjanjian dengan Laufey. Dia akan kembali membawa Laufey beserta prajuritnya ke Asgard secara diam-diam. Laufey harus bisa membunuh Odin di kamarnya agar Loki bisa menjadi Raja Asgard yang baru. Sebagai imbalannya, Loki akan mengembalikan casket yang merupakan sumber kekuatan bangsa Frost Giant. Setelah Loki kembali ke Asgard, dia bertemu dengan Heimdall yang mencurigainya. Heimdall merasakan kalau Loki pergi ke Jotunheim namun dia tidak bisa melihat atau mendengarnya. Loki pun berkata mulai sekarang Heimdall harus mematuhi dan menuruti semua perintahnya, karena sekarang ia telah menjadi Raja Asgard yang baru. Di bumi, Thor membawa Erik yang sedang mabuk pulang ke karavannya, yaitu mobil yang dijadikan Jane sebagai rumah. Karena tempat itu sangat berantakan, Jane pun mengajak Thor untuk pergi keluar.
Thor kemudian memberikan buku catatan penelitian Jane yang dia ambil tadi kepada Jane. Jane sangat berterima kasih kepada Thor karena ia tidak harus mengulang lagi dari awal. Setelah itu, Thor menjelaskan mengenai dunianya dan dunia Jane yang saling terhubung oleh cabang-cabang pohon dunia yang disebut Yggdrasil. Thor juga mengatakan bahwa bumi merupakan salah satu negeri 9, termasuk Asgard, Jotunheim, dan tempat yang lainnya. Oh my god. Listen to me, you must not give up to each other by the branches of Yggdrasil. Di waktu yang bersamaan, Fandral dan Volstagg berselisih karena keadaan yang memang semakin memburuk. Beruntung Sif dan Hogun segera memisahkan mereka berdua. Hogun kemudian mengajak mereka semua pergi mencari Thor. Tetapi mereka tidak yakin jika Heimdall akan memberikan izin. Heimdall yang dapat melihat semuanya lalu memerintahkan penjaga untuk menyuruh mereka semua menghadap kepadanya. Heimdall berkata bahwa mereka semua sudah berkhianat karena menentang perintah Loki, raja baru mereka. Heimdall menekankan bahwa dia tidak bisa membantu mereka. Tiba-tiba Bifrost aktif dan Loki melihatnya. Sif dan yang lainnya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi menyusul Thor di bumi. Agen Coulson yang melihat kejadian itu dari alat mereka segera mengajak anak buahnya ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi. Loki kemudian membangkitkan Destroyer dan memerintahkannya untuk membunuh Thor dan kawan-kawannya agar tidak bisa kembali lagi ke Asgard. Sif dan yang lainnya akhirnya berhasil menemukan Thor di bumi. Thor yang melihat kedatangan teman-temannya itu sangat bahagia. Sif kemudian mengajak Thor untuk pulang, tetapi Thor menolak karena merasa bersalah atas kematian ayahnya. Sif dan yang lainnya pun terkejut. Mereka langsung memberitahu Thor bahwa Odin masih hidup. Di sisi lain, Loki menghampiri Heimdall. Dia berkata bahwa Bifrost bukan satu-satunya jalan keluar masuk Asgard, dan sekarang dia sudah tidak membutuhkan Heimdall lagi. Heimdall yang sudah dibebas tugaskan langsung menyerang Loki. Namun Loki segera membuat penjaga perbatasan Asgard itu membeku dengan kekuatannya. You think the Bifrost is the only way in? Di bumi, agen Coulson dan agen S.H.I.E.L.D. yang lainnya sudah sampai di padang pasir tempat Sif dan yang lain mendarat. Mereka lalu melihat sebuah pusaran angin yang mencurigakan. Tidak lama kemudian, Destroyer suruhan Loki muncul dari balik kabut. Destroyer itu langsung mengeluarkan api untuk menyerang para agen S.H.I.E.L.D. tersebut. Thor yang melihat kekacauan itu segera mengajak teman-temannya untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di kota. Mereka menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan dan menjauh dari lokasi kejadian. Destroyer bergerak menuju kota dan membakar semua yang dilewatinya. Sif dan yang lainnya lalu berusaha menghentikan Destroyer. Volstagg dengan berani menyerang Destroyer untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu Sif melompat kemudian menusuk Destroyer dari belakang. Mereka mengira jika Destroyer sudah berhasil dihabisi. Namun Destroyer itu kembali hidup dan menyerang Sif. Dia kemudian menghancurkan kota untuk mencari keberadaan Thor. Posisi Thor dan yang lainnya semakin terpojok. Thor pun menyuruh teman-temannya kembali ke Asgard untuk menghentikan Loki. Sementara dia akan menghadapi Destroyer sendirian. Setelah itu, Thor melangkahkan kakinya mendekat ke arah Destroyer. Thor meminta maaf kepada Loki jika dirinya sudah membuat sesuatu yang salah. Dia juga meminta Loki untuk membunuhnya saja dan melepaskan orang-orang yang tidak bersalah. Destroyer itu pun menonaktifkan senjatanya. Namun dia tetap memukul Thor hingga terpental. Jane yang melihat itu langsung berlari menghampiri Thor. Thor tidak sadarkan diri akibat pukulan Destroyer. Destroyer itu pun meninggalkan kota karena mengira Thor sudah mati. Jane menangis melihat kondisi Thor yang sekarat. Begitu juga dengan Odin. Dia meneteskan air mata dan merasa bersalah melihat kedua putranya saling serang. Sifat Thor yang sekarang sudah baik, tidak arogan dan rela berkorban untuk yang lainnya membuat kekuatannya dikembalikan. Palu Mjolnir itu pun terbang menghampiri Thor. Thor seketika berubah menjadi Thor yang dulu. Thor yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali langsung membuat angin puting beliung. Dia menarik Destroyer ke dalamnya, kemudian menyerang suruhan Loki tersebut hingga tewas. Setelah itu, Thor menghampiri Jane serta yang lainnya.
Agen Coulson tiba-tiba muncul menemui Thor. Thor bersedia menjadi sekutu Agen Coulson karena tugas mereka sama-sama melindungi dunia. Namun dengan syarat Agen Coulson harus mengembalikan seluruh barang milik Jane yang disita. Agen Coulson pun mengiyakannya. Thor kemudian mengajak Jane pergi untuk melihat jembatan yang pernah dia sebut dulu. Mereka pun terbang ke langit. Di waktu yang bersamaan, para Frost Giant termasuk Laufey sudah masuk ke Asgard dengan bantuan Loki. Setelah sampai, Thor meminta Heimdall untuk membuka Bifrost. Namun Heimdall tidak menjawab karena tubuhnya sudah berubah menjadi es. Perlahan-lahan, es yang menutupi tubuhnya mulai retak kemudian hancur. Heimdall langsung mengejar Frost Giant yang mengawasinya. Setelah itu, dia membuka Bifrost agar Thor dan yang lainnya dapat kembali pulang. Sebelum pergi, Thor berjanji kepada Jane bahwa dia akan kembali ke bumi menemuinya. Thor bersama teman-temannya langsung melesat terbang menuju Asgard. Sesampainya di Asgard, mereka melihat Heimdall yang sudah tergeletak di lantai. Thor menyuruh teman-temannya untuk membawa Heimdall ke ruang pengobatan, sementara dia akan mengurus Loki. Di pintu kamar Odin, bunga salju mulai bermunculan pertanda kedatangan Frost Giant. Laufey dengan mudah mengejar istri Odin yang sedang menjaga sang suami. Saat Laufey ingin membunuh Odin dengan es yang tajam di tangannya, Loki segera muncul menyerang Laufey. Loki kemudian membunuh Laufey, ayah kandungnya sendiri, karena semua ini memang rencananya. Istri Odin langsung memeluk Loki karena Loki sudah menyelamatkan Odin. Tiba-tiba, Thor muncul di hadapan mereka. Thor kemudian membongkar semua kebusukan yang Loki lakukan kepadanya. Loki segera menyerang Thor sampai terlempar keluar istana. Setelah itu, Loki pergi menaiki kuda menuju Bifrost. Dia menggunakan Bifrost untuk menghancurkan Jotunheim. Thor kembali muncul untuk menghentikan sang adik. Loki berkata bahwa dia melakukan ini semua untuk membuktikan kepada sang ayah bahwa dia adalah putra yang layak. Loki sebenarnya tidak pernah menginginkan tahta itu. Dia hanya ingin sebanding dengan Thor. Loki kemudian menyerang Thor dan menyuruh Thor untuk melawannya. Tetapi Thor tidak mau karena Loki adalah adiknya sendiri. Loki pun berkata bahwa dia bukanlah adik Thor. Dia juga membawa-bawa Jane di dalam perdebatan mereka, yang membuat Thor menjadi marah lalu menyerang Loki. Thor berhasil membuat Loki terlempar keluar Bifrost dan hampir jatuh dari jembatan. Saat Thor hendak menolong Loki, namun itu hanyalah tipuan sang adik. Loki langsung menyerang Thor, kemudian menggandakan dirinya untuk menghabisi Thor. Beruntung Thor mampu menyerang balik menggunakan palu Mjolnir-nya. Thor kemudian meletakkan palu Mjolnir-nya itu di atas tubuh Loki, yang membuat sang adik tidak bisa bergerak. Why have you done this? Kill them all with your bare hands. I fight you, brother! I'm not. Don't tell me it was that woman. Setelah itu Thor mendekati Bifrost yang kekuatannya semakin tidak terkendali. Thor kemudian mengambil palunya dan mulai menghancurkan jembatan. Dia melakukan itu agar Bifrost tidak memusnahkan bangsa Frost Giant di Jotunheim. Loki yang melihat itu terkejut sebab jika jembatan itu hancur, Thor tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Jane. Tetapi Thor terus menghancurkan jembatan itu agar bangsa Frost Giant tidak punah. Loki kemudian menyerang Thor dari belakang. Tiba-tiba ledakan besar terjadi yang membuat mereka terhempas dan hampir terjatuh dari jembatan. Beruntung Odin segera muncul menolong mereka berdua. Loki menjelaskan bahwa yang dia lakukan itu semua demi sang ayah. Odin menjawab bahwa itu tidak benar. Loki yang kecewa dengan ucapan sang ayah lalu melepaskan tangannya yang membuat dia terhisap ke dalam nebula. Di bumi, Jane dan yang lainnya masih tetap menunggu kedatangan Thor. Namun Thor tidak kunjung datang karena Bifrost sudah rusak. Beberapa waktu kemudian, semua orang berbahagia sambil menikmati acara perjamuan di Asgard. Namun Thor masih sedih karena kehilangan sang adik dan juga tidak bisa bertemu lagi dengan Jane. Thor kemudian menemui sang ayah. Thor berkata bahwa dia masih harus banyak belajar dan akan membuat ayahnya bangga suatu hari nanti. Setelah itu, Thor menghampiri Heimdall di ujung jembatan yang sudah rusak tersebut. Heimdall mengatakan jika dia masih bisa melihat Jane yang sampai saat ini masih mencari Thor. Thor yang mengetahui itu pun tersenyum bahagia. Di bumi, Erik dipanggil oleh Nick Fury ke markasnya. Nick tertarik dengan Erik karena penemuannya mengenai dimensi lain. Nick kemudian menunjukkan sebuah benda asing berbentuk kubus.
Nick meminta Eric meneliti benda tersebut karena di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Loki yang masih selamat kemudian mempengaruhi pikiran Eric untuk menyetujui permintaan Nick. Tamat.